Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Irawan Tamrin dengan NIM 21044111024. Saya berasal dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah, sehingga jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Cara untuk menghubungkannya tersebut dibutuhkan beberapa buah topologi jaringan. Apa itu topologi? Topologi adalah cara untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya hingga membentuk suatu jaringan. Nah, jenis topologi yang paling sederhana dari banyaknya topologi adalah topologi point-to-point. Nah, adapun manfaat dari penggunaan topologi yaitu adalah arah alur internet jadi jelas. Kemudian bisa meminimalisir biaya pemasangan jaringan. Kemudian memudahkan saat maintenance dan upgrade bagi seorang network engineer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penggunaan jadi amat mudah bagi user atau pengguna. Nah, jenis-jenis topologi. Topologi yang pertama yaitu topologi bus, kemudian ada topologi mesh, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi hybrid. Jadi topologi itu terdapat 6 jenis. Nah, untuk topologi bus, topologi bus yakni jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, yang dimana seluruh klien yang menggunakan topologi ini akan dihubungkan ke server. Nah, seperti inilah gambaran dari topologi bus. Terdapat satu buah server dan satu buah switch dan beberapa buah PC. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari topologi bus. Nah, yang pertama yaitu node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator dan terdapat kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Yang kedua yaitu sangat sederhana dalam instalasinya atau pemasangan jaringannya. Yang ketiga yaitu sangat ekonomis dan dalam segi pembiayaan. Paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Yang kelima yaitu tidak diperlukan hub atau switch yang banyak. Tidak diperlukan hub atau switch. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor dan konektor BNC pada setiap Ethernet card. Yang keenam atau yang terakhir yaitu problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari topologi bus. Nah, yang pertama yaitu mudah dan sederhana, mudah dan sederhana untuk pemasangannya. Selanjutnya yaitu memiliki desain yang unik, tidak membutuhkan biaya yang mahal, kemudian mudah untuk dikembangkan, kemudian tidak berpengaruh pada perangkat lain. Dan yang terakhir yaitu tidak membutuhkan hardware. Nah, adapun kekurangan dari topologi bus yaitu sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar atau menggunakan banyak PC. Yang kedua yaitu karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Nah, jenis yang kedua yaitu topologi star.
Topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat-perangkat lain atau menggunakan satu buah server yang nantinya akan menghubungkan kepada satu buah switch dan nantinya switch tersebut akan menghubungkan ke PC-PC yang ingin digunakan. Fungsi dari topologi star adalah seperti penghubung antara komputer dengan komputer lain dalam jaringan, baik komputer sebagai server maupun komputer sebagai klien. Jadi seperti inilah gambaran dari topologi star. Nah, adapun kelebihan dari topologi star yaitu topologi dapat digunakan di banyak server komputer. Yang kedua yaitu pemeliharaan topologi sangat ringan. Kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar. Kemudian dapat menggunakan berbagai jenis kabel. Selanjutnya yaitu mempermudah dalam pengembangan jaringan. Dan yang terakhir yaitu kemudahan pengoperasian jaringan. Nah, adapun kekurangan dari topologi star ini adalah membutuhkan banyak kabel. Kemudian hub atau switch membutuhkan banyak perhatian. Yang ketiga yaitu lalu lintas yang padat dapat mengurangi kecepatan data atau kecepatan pengiriman data. Jenis topologi yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Nah, pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai radiator. Nah, jadi seperti inilah gambaran dari topologi ring. Nah, adapun kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. Nah, yang kedua yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision atau tabrakan antar data. Nah, yang ketiga yaitu kualitas aliran data lebih cepat karena melayani data secara fleksibel. Nah, selanjutnya yaitu dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Nah, adapun kekurangan dari topologi ring ini yaitu sulit melakukan konfigurasi ulang. Kemudian menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau karena komputer pada jaringan ring itu saling terhubung. Kemudian yang ketiga yaitu apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Nah, jenis topologi yang keempat yaitu topologi mesh. Nah, topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Nah, jadi seperti inilah gambaran dari topologi mesh. Nah, adapun kelebihan dari topologi mesh ini yaitu hubungan dedicated links menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya, sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju saja atau tidak digunakan secara beramai-ramai atau sharing. Kemudian memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi komputer A dengan komputer lainnya. Nah, selanjutnya yaitu privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Dan kelebihan yang terakhir yaitu memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer.
Adapun kekurangan dari topologi mesh ini yaitu yang pertama membutuhkan banyak kabel dan port I/O. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel links dan port I/O. Selanjutnya yaitu hal tersebut sekaligus juga mengindikasikan bahwa topologi jenis ini karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit. Banyaknya kabel yang digunakan juga mengisyaratkan perlunya space yang memungkinkan di dalam ruangan tempat komputer-komputer tersebut berada. Adapun jenis topologi yang kelima yaitu topologi tree. Nah, topologi tree atau yang biasa kita kenal dengan topologi pohon merupakan sebuah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan star, di mana jaringan tersebut merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan sebuah topologi bus yang berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung. Jadi intinya topologi tree ini adalah gabungan dari topologi bus dan topologi star. Jadi seperti inilah gambaran dari topologi tree. Terdapat sebuah server yang nantinya server tersebut akan dihubungkan ke hub dan hub akan menghubungkan ke switch dan nantinya switch akan menghubungkan kepada PC atau klien. Nah, adapun kelebihan dari topologi tree ini yaitu topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar, berbeda dengan topologi star atau topologi ring yang kurang cocok digunakan. Pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. Selanjutnya yaitu pengidentifikasian kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat atau selanjutnya yaitu jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada klien yang lain. Yang terakhir yaitu kelebihan manajemen data yang sangat baik dikarenakan komunikasi dilakukan secara point to point. Nah, adapun kekurangan dari topologi tree ini yaitu biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dikarenakan keperluan kabel dan hub yang sangat banyak diperlukan karena jenis topologi tree ini digunakan untuk skala yang besar. Kemudian pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree sangat sulit dan rumit dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Selanjutnya yaitu proses maintenance untuk menjaga kestabilan jaringan cukup sulit dikarenakan banyaknya perancangan pada node. Kekurangan yang terakhir yaitu aliran data menjadi lebih lambat dikarenakan setiap data yang dikirim harus melalui hub terlebih dahulu. Nah, jenis topologi yang terakhir yaitu topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Nah, adapun kelebihan dari topologi hybrid ini diantaranya bersifat fleksibel, kemudian penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Adapun kekurangan dari topologi hybrid ini diantaranya yaitu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit karena menggabungkan antara beberapa topologi. Kemudian yaitu manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Kemudian biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Nah, jadi seperti inilah gambaran dari topologi hybrid di mana kita menggabungkan antara topologi ring, topologi star, dan juga topologi bus. Jadi cukup sekian video kali ini. Video tentang topologi jaringan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.